Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abil Harfan dari mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan hasil review jurnal, yaitu tugas review dari mata kuliah kajian kitab tafsir kontemporer. Di sini jurnal yang ingin saya review yaitu dari jurnalnya Al-Mustafid penafsiran An-Nisa ayat 97 dan 100 dalam kitab Al-Tafsir Al-Hadis karya Muhammad Izzah Darwazah, karya Nasya Syafirah Tayyib. Jadi di sini yang pertama itu yang ingin saya jelaskan adalah biografi dari mufasir tersebut. Jadi nama lengkap mufasir yang menafsirkan tafsir Al-Hadis ini adalah Muhammad Izzat Ibnu Abdullah Al-Hadi Darwazah, atau yang biasa disebut Muhammad Darwazah. Dia dibesarkan oleh Abdul Al-Hadi Ibnu Darwasi Ibnu Ibrahim Ibnu Hasan Darwazah yang merupakan ayahnya. Muhammad Darwazah dilahirkan pada malam Sabtu 11 Syawal 1305 atau 21 Juni 1887 di kota Nablus. Ayahnya Darwazah adalah seorang pedagang kain di kota Nablus. Darwazah wafat pada usianya yang ke-96 tahun. Dia wafat pada tanggal 26 Juni 1984 di Damaskus. Lalu gambaran umum kitab tafsir Al-Hadis Muhammad Darwazah. Jadi banyak produk penafsiran modern, salah satunya yaitu kitab tafsir dari Muhammad Darwazah. Kitab tafsir ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab pada tahun 1380 Hijriah. Pertama kali dicetak di Beirut pada tahun 1381 dan diterbitkan oleh Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Dan kitab ini pada edisi pertama memiliki 6 jilid yang di dalamnya terdapat 12 juz. Pada edisi selanjutnya dicetak pada tahun 1383 Hijriah dan ditangani oleh penerbit Isa Al-Babi Al-Halabi dan kawan-kawannya. Sebelum beliau menafsirkan ayat Al-Quran, beliau memulai penafsirannya dengan memberikan pendahuluan. Sesuai menulis penafsirannya pada kitab ini, dia memasukkan mufrodat yang hendak dia tafsirkan. Mufradat adalah gabungan dari beberapa huruf yang menyatu dan mempunyai makna. Dalam pemberian mufradat, dia menyusun sama persis dengan menulis footnote yang ada di makalah. Kemudian setelah beliau memberi makna pada setiap mufradat, beliau melanjutkan penafsirannya dengan memberikan penjelasan pada ayat yang beliau tafsirkan. Kemudian beliau mengambil pendapat-pendapat mufasir lain untuk menafsirkan kitab ini. Tetapi lebih banyak beliau menggunakan ijtihad beliau sendiri. Tidak hanya itu, beliau juga mengambil hadis-hadis untuk memperkuat argumen beliau. Nah, untuk sumber penafsiran Al-Tafsir Al-Hadis ini, beliau menggunakan sumber dari Bil Ma'tsur dan juga Bil Ra'i. Dapat dilihat dari sumbernya Bil Ma'tsur dan Bil Ra'i karena sekian lembar dari tafsirnya dapat ditemukan Darwazah menjelaskan satu ayat dengan menggunakan ayat lain. Kemudian ia juga mengambil dari hadis dan ijtihad para sahabat dalam menjelaskan hakikat yang dikandung oleh ayat serta dalam menentukan kedudukan ayat maupun surat. Dia menggunakan pikirannya dalam penjelasan kandungan suatu ayat serta penentuan kedudukan ayat-ayat dan surah. Beliau menggunakan ijtihad beliau sendiri. Nah, untuk metode penafsirannya sendiri, beliau ini menggunakan metode tahlili dan penulisan tartib nuzuli. Metode tartib nuzuli ini adalah metode yang paling jarang dipakai di kitab lain. Tartib nuzuli ini adalah penafsiran sesuai kata tertibnya turunnya surah dan bukan berdasarkan tata tertib mushaf. Tapi di dalam kitab tafsir ini, Darwazah lebih dulu menafsirkan surah Al-Fatihah bukan surat Al-Alaq. Padahal seharusnya penafsirannya harus diuluan Al-Alaq dibandingkan Al-Fatihah. Lalu kenapa dia menafsirkan Al-Fatihah lebih dahulu? Karena
menurut Darwaza, Al-Fatihah adalah surah pertama yang diturunkan secara sempurna dari ayat pertama dengan surah lain. Untuk itu Darwaza memulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian dilanjut surah Al-Alaq. Lalu selanjutnya contoh penafsiran tafsir Al-Hadis, yaitu saya ambil contoh dari surah An-Nisa ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takul ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa'alaika ma'wahum jahannamu wasa'at masyira. Nah, kitab tafsir Al-Hadis karangan Izzat Darwaza pada surah pertama yang dianalisis adalah surah An-Nisa ayat 97, bahwa pada ayat ini menjelaskan tentang hijrah. Nah, pada penjelasan ayat pertama yang berbunyi innal ladzina tawaffahumu, dan ayat pertama ini mempunyai beberapa bagian penjelasan, yaitu mengingatkan kepada orang-orang muslim yang berada di wilayah musuh untuk berhijrah. Lalu mereka beralasan bahwa mereka adalah orang yang dilemahkan, tetapi alasan mereka tidak benar. Dan pada penjelasan ayat 97 ini memperingatkan kepada mereka yang melakukan kezaliman untuk diri mereka sendiri, kecuali sekelompok orang laki-laki atau perempuan dan anak-anak. Ayat ini juga mengandung makna hijrah, itu meninggalkan daerah kufur menjadi wajib bila memungkinkan dan merugikan agama. Apabila manusia mampu mengubah lingkungannya, maka ia harus melakukan hijrah. Jika tidak berhijrah, kehilangan tujuan dan akidah, maka sama saja ia menzalimi dirinya sendiri. Manusia juga apabila menyikapi dirinya terjatuh ke dalam dosa, dengan permintaan maaf tidak cukup, harus ditambah dengan menguatkan akidah. Allah juga memperluas daerahnya untuk manusia dan mengeritik mereka yang tidak melakukan hijrah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.